Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih hari ini kabarnya? Baik semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu ekosistem dan apa itu rantai makanan. Nah, jadi hari ini topik yang akan kita bahas adalah rantai makanan. Oke? Langsung saja tanpa membuang waktu lebih lama, kita akan belajar ke materi pertama. Ini ada gambar apa, ayo? Gambar domba. Nah, ini judulnya rantai makanan, langsung saja. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Jadi, misal nih, ada rumput. Rumput dimakan sama belalang. Nah, belalang dimakan sama siapa? Dimakan sama katak. Katak dimakan sama siapa? Sama ular. Nah, ular dimakan sama siapa? Ayo, siapa yang berani makan ular? Jawabannya adalah elang. Nah, elang dimakan sama siapa? Elang dimakan sama jamur atau bakteri. Jadi kalau nanti elangnya sudah mati, dia akan dimakan oleh jamur-jamur. Nah, begitu. Nanti setelah itu akan habis semuanya. Jadi itu peristiwa makan dimakan ya anak-anak. Lanjut. Nah, kemudian ada pengertian dan peran dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, jadi produsen adalah makhluk hidup yang mampu memproduksi makanan atau zat organik lainnya sendiri melalui fotosintesis. Apa coba itu? Yap, itu adalah tumbuhan. Jadi dia yang paling pertama terlebih dahulu. Nah, produsen merupakan dasar bagi rantai makanan. Iya dong, dari rumput baru ke belalang. Jadi dia yang pertama. Kemudian dia tuh dimakan oleh hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan, yaitu herbivora. Nah, kemudian ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Konsumen itu terbagi menjadi 3 anak-anak, ada herbivora, karnivora, omnivora. Sebelumnya udah tahu belum apa itu? Nah, sini Ibu jelasin kalau memang kalian lupa. Jadi, herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan, sedangkan karnivora hewan yang memakan daging-daging. Nah, kalau omnivora itu pemakan segalanya. Ayo, siapa di sini yang memakan segalanya? Bagus, jangan milih-milih makanan ya. Sayur masuk, daging masuk, tahu tempe masuk semua. Oke? Nah, kemudian si herbivora itu kan makan tumbuhan. Nah, apa coba contoh hewan yang makan tumbuhan? Iya benar, belalang. Karena tadi belalang itu dia makan si rumput. Nah, kemudian karnivora siapa? Contohnya katak. Katak dia makan si belalang, dia makan daging belalang. Nah, terus omnivora itu pemakan segalanya. Contohnya itu seperti ayam. Ayam itu bisa makan jagung, bisa makan cacing. Jadi dia bisa makan tumbuhan, bisa juga makan daging-dagingan, daging si cacing tadi. Nah, terus pengurai. Jadi pengurai itu adalah makhluk hidup yang dia tuh makan sisa-sisa dari organisme yang udah mati. Contohnya itu si jamur tadi. Kalau elangnya mati terus jadi bangkai, kan nggak mungkin bangkai berserakan di mana-mana. Kayak gitu kan pasti jadi bau ya anak-anak. Jadi di sini adalah tugas si jamur. Jamur menguraikan si elang. Jadinya, oh di situ kemarin ada bangkai, tapi kok sekarang udah habis ya?
Udah sisa tulang-tulangnya dikit-dikit aja, siapa yang makan daging bangkai ya? Kok mau? Ada anak-anak, itu tugasnya si jamur. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Setiap ekosistem di bumi ini, setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Salah satu cara bertahan hidup adalah dengan cara makan. Ya tadi, makan makhluk lainnya. Misal hewan makan tumbuhan, kemudian hewan yang lebih besar makan makan hewan yang lebih kecil, kan gitu. Terus peristiwa makan dan dimakan ini adalah rantai makanan sesuai judulnya tadi. Jadi peristiwa ini jadi bukti keseimbangan ekosistem gitu. Dan setiap organisme, setiap makhluk hidup itu pasti punya peran penting dalam sebuah rantai makanan. Kenapa Bu, kau punya peran penting? Emang ular peran pentingnya apa gitu kan? Dia kan hanya bisa matok. Kenapa dia punya peran penting? Jawabannya adalah kalau nggak ada ular, terus si elang makan apa? Ayo, kalau misalnya di dalam rantai makanan ada satu makhluk hidup yang mati gitu atau kurang, pasti hewan yang makan yang kurang tadi pasti dia akan mengalami kelaparan. Paham nggak maksud ibu? Misal ya, rumputnya itu sedikit, pasti belalang makannya juga sedikit. Dia nggak kenyang, dia lapar. Bisa-bisa belalangnya mati karena kurang makan. Nanti kalau belalangnya mati, katak makan apa? Nanti katak nggak bisa makan. Terus nanti ular makan apa kalau misalnya kataknya nggak ada? Elang makan apa kalau ularnya nggak ada? Pasti kayak gitu anak-anak. Jadi setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita, itu mempunyai fungsinya sendiri. Jadi kalian itu jangan mikir, kenapa sih Tuhan nyiptain ular? Ular kan berbisa, berbahaya, hanya bisa menggigit. Nanti kalau digigit keracunan bisa mati manusia. Itu semua ada fungsinya anak-anak. Di sini ada pertanyaan tidak? Materi yang sudah Ibu jelaskan. Sudah paham semua? Yakin? Yakin nggak? Kalau yakin, Ibu langsung ke soal nih. Nah, ini soalnya dicatat ya anak-anak di buku tulis kalian. Soalnya dicatat, terus jawabannya jangan ditulis semua. Kalau misal jawabannya yang benar A, tulis aja soal, terus jawabannya A gitu ya. Nah, ini ada 10 soal, gak banyak kok. Tulis semua. Udah? Oke, soal selanjutnya ya. Ibu tunggu. Sudah? Oke, selanjutnya lagi. Sudah? Mantap anak-anak Ibu. Nah, sekian dari Ibu. Kalau misalnya Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.